Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur terima kasih pada Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan hidup di hari yang baru ini, kita bersyukur pada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk hari yang baru kembali, biarlah firman Tuhan menjadi bekal buat kita sepanjang hari ini yang akan menuntun, membawa kita kepada jalan-jalan yang benar. Sehingga sepanjang hari ini firman dan Roh Kudus yang akan membawa saudara, membimbing kita sehingga kita hidup hari ini, hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Lalu itu kita akan masuk dalam renungan pagi ini. Kita buka dalam kitab Ayub. Kitab Ayub dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Kita buka di dalam ayat yang ke-14 pasal 33. Kita baca bersama. Karena bukan hanya sekali Allah berfirman, melainkan berkali-kali dengan berbagai cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Haleluya, amin. Ayat ini berkata, karena bukan hanya sekali Allah berfirman kepada manusia, kepada seluruh manusia di dunia ini. Bukan hanya sekali, tetapi ayat ini berkata berkali-kali. Setiap kali, selalu Tuhan beri firman kepada kita. Puji Tuhan. Tetapi sayang sekali kata ayat ini bahwa Tuhan selalu melayani dengan firman, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Manusia tidak memperhatikannya sekalipun sudah berulang kali, selalu, setiap kali, berkali-kali selalu. Ya, Tuhan berfirman. Kata ayat ini, haleluya. Tetapi manusia tidak memperhatikannya. Artinya tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Masa bodoh, ya, menganggap remeh, menganggap enteng. Saudara, jangan. Bagi kita anak Tuhan, firman Tuhan adalah segalanya. Dia adalah kompas hidup kita yang akan menuntun, menunjuk jalan bagi kita, ya, kemana dan bagaimana keadaan kita. Firman Allah yang memegang kekuasaan. Biarlah kita mau memperhatikan, karena lewat ayat mas ini Tuhan bilang sudah berkali-kali, tidak hanya sekali firman Tuhan disampaikan kepada kita, tapi berkali-kali, ya, berkali-kali selalu Tuhan menyampaikan firman. Tapi sayang manusia tidak memperhatikan. Dan itu sebabnya karena manusia tidak memperhatikannya, maka masalah, malapetaka, bencana, kecelakaan, musibah, macam-macam terjadi. Baik di dunia ini, bahkan langsung kepada manusia-manusia. Secara khusus mereka yang tidak memperhatikan firman. Maka masalah, pencobaan, soalan, sakit, penyakit, semua terjadi menimpa manusia. Haleluya. Dan kalau sudah kondisi seperti itu, seolah-olah kita mau menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kita berkata Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak punya kasih, dan macam-macam tuduhan datang pada Tuhan. Dan dalam ayat ini Tuhan bilang, aku tidak sekali tok berfirman, tidak sekali tok aku berkata, tidak sekali tok aku menasihatkan kamu, menegur kamu, tetapi berkali-kali, selalu, kapanpun engkau ada kesempatan, firman Tuhan pasti Tuhan sampaikan. Haleluya. Tetapi sayang saudara, banyak orang, manusia tidak memperhatikannya. Akibat tidak memperhatikannya,
maka kita melihat selanjut daripada ayat-ayat ini, bagaimana Tuhan bertindak. Tuhan melakukan sesuatu sampai manusia itu sadar bahwa dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan, dia perlu memperhatikan firman Tuhan, nasihat, teguran, apapun. Saudara-saudara, ini pun karena kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi manusia, Tuhan tidak mengasihi saudara saya, Tuhan masa bodoh. Kamu mau hidup, kamu mau mati, kamu mau menderita, kamu mau sengsara, kamu mau sakit, dia tidak peduli. Ya, kalau Tuhan tidak mengasihi saudara, kalau Tuhan tidak mencintai manusia, oh haleluya. Tapi karena dia mengasihi, maka kita akan melihat cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Ini merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan manusia bahwa dia membutuhkan Tuhan sepanjang hidupnya. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semua perlu Tuhan. Kita lihat kalau Tuhan menegur manusia, cara Tuhan. Ayat ini berkata Tuhan banyak cara untuk menegur manusia, tetapi manusia tidak mau memperhatikan. Haleluya. Kita lihat dalam terjemahan baru, ya, Tuhan bilang banyak cara. Tuhan punya banyak cara menegur manusia berkali-kali. Tuhan banyak cara, tetapi manusia tidak memperhatikan. Dan kita akan lihat ayat yang ke-15. Karena manusia tidak memperhatikan dengan cara Tuhan menyampaikan, dengan cara Tuhan. Kita lihat dalam ayat 15 apa yang Tuhan lakukan, cara dia menegur manusia. Pertama, di sini dikatakan dalam ayat 15, dalam mimpi ketika tidur nyenyak, melalui penglihatan pada malam hari ketika orang berbaring di tempat tidur. Ini awal. Kalau sudah diomongin, sudah beritahu, menyampaikan, sudah mendengar firman Tuhan disampaikan berkali-kali, tidak dianggap, tidak dihargai, tidak digubris. Saudara, ayat 15. Pertama, cara Tuhan mulai menegur manusia. Kata ayat ini, dalam mimpi ketika tidur nyenyak. Saudara lihat, banyak orang tidur nyenyak, tetapi begitu dia mimpi-mimpi yang tidak enak, mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang mengerikan, dia terkaget, bangun tengah malam. Saudara, kalau mimpi-mimpi itu yang mengerikan, sebagai anak Tuhan pasti kita akan terbangun, dan bahkan mungkin jantung kita deg ya, jantung kita keras bergerak, berdenyut, ya, karena dikagetkan oleh mimpi-mimpi yang tidak kita senangi, mimpi-mimpi yang menegur, mimpi-mimpi yang membahaya. Yang kita kaget tengah malam, mimpi. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan engkau berkata itu kebetulan, tetapi ini sudah tercatat dalam firman. Berarti apa yang kita alami itu sudah dalam rancangan Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan. Lewat mimpi Tuhan tegur kita. Lewat penglihatan, ya, penglihatan sama mimpi itu beda-beda tipis. Ya saudara, Tuhan lakukan itu dengan satu tujuan, supaya manusia ini sadar, supaya manusia ini mau bertobat, mau percaya Tuhan, perlu Tuhan, butuh Tuhan. Lah lewat mimpi, lewat penglihatan, tidak mempan, begitu bangun pagi lupa, atau lewat begitu saja, padahal malam sudah dikagetkan, masih lewat, masih tidak memperhatikan. Puji Tuhan kalau ada anak-anak Tuhan
menyadari, dan tengah malam dia dikagetkan dengan mimpi dan penglihatan. Itu membuat dia sadar, bertobat, minta ampun tengah malam pada Tuhan. Tuhan ampuni, tahu mimpinya yang menakutkan itu modelnya apa, penglihatan itu kayak apa. Tapi anak Tuhan yang disadarkan dan mau disadarkan, dia akan minta ampun dan bertobat. Tapi ada banyak manusia lewat saja. Begitu bangun pagi, itu cuma mimpi, lewat. Terus saja dia berkandang dalam dosa, yang berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan perkara-perkara yang melawan Tuhan. Ya, ndak sadar, ndak mau bertobat. Tuhan lanjutkan apa yang dia lakukan bagian berikutnya pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-19 kita lihat ayat 19. Ayat 19 dikatakan, atau mereka menderita sakit dan terbaring di tempat tidur, tulang-tulang mereka menjadi kaku. Lah, cara Tuhan lagi bagian berikutnya. Kalau mimpi penglihatan tidak mempan kepada manusia, Tuhan pakai cara ini. Lewat sakit penyakit. Itu cara Tuhan. Mereka menderita sakit dan berbaring di tempat tidur. Tulang-tulang mereka menjadi kaku, sakit. Orang bilang kata rematik, apa asam urat, sampai sakit cekot-cekot. Nah, saudara, ini penyakit macam-macam yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pasti dalam ayat berkata mereka menderita karena penyakit, berbaring tempat tidur, dan semua badan sakit. Bahkan ayat bilang tulang-tulang mereka menjadi kaku, tidak bisa bergerak, kesakitan. Ini Tuhan izinkan dengan tujuan apa? Supaya manusia sadar, manusia membutuhkan Tuhan. Tetapi kembali kita melihat masih banyak manusia, khususnya orang-orang Kristen, sudah ditegur seperti ini sampai dia menderita kesakitan. Dia berteriak, menangis karena dia mengalami kondisi seperti ini. Tapi masih banyak yang masa bodoh, tidak mau memperhatikan firman, tidak mau menghargai firman. Mereka nggak tahu bahwa firman itu adalah Allah sendiri, adalah Kristus sendiri. Haleluya. Firman yang menyelamatkan, tapi firman yang akan membinasakan kalau manusia terus tidak mau menyadari bahwa dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan. Kita melihat di sini ayat 20. Selanjut daripada kondisi ini. Sehingga mereka kehilangan selera untuk makan sekalipun menghadapi makanan yang lezat-lezat. Orang sakit, saudara, ya, orang sakit itu tidak ada kepingin, seleranya hilang. Ya, biar makanannya enak-enak, ya. Waktu sehat-sehat mungkin kita mencari makan yang enak, rada susah, mungkin karena keuangan pas-pasan. Tapi begitu sakit, keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak tawarkan. Mau makan apa? Mau kepingin apa? Mau makan apa? Ya enggak ada, ditolak semua. Kenapa? Karena selera makan pun hilang. Ya, sampai kayak gitu. Dia kesakitan dan dia rasakan menderita, sengsara karena penyakit. Sekalipun makanan itu lesat-lesat, kata firman Tuhan, enak-enak, tapi dia tidak mau makan. Rasanya pahit di mulut. Seperti itu masih tetap tidak mau sadar, tidak mau bertobat, kurang menghargai firman. Sampai Tuhan bilang dalam ayat Mas tadi, dengan berbagai cara, berkali-kali aku menegur, nasihati. Tapi manusia tetap tidak mau memperhatikannya. Tidak mau memperhatikannya. Tuhan sedih, Tuhan susah. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun akan dididik Tuhan.
disesah, dididik. Sampai benar-benar kita menyerah. Kalau belum sadar, belum mengerti, Tuhan akan didik terus. Tentu ada waktunya. Kalau Tuhan didik kita sekarang ini seperti ini. Ya saudara, seperti kita sudah dengar firman Tuhan hari Minggu kemarin. Kalau enggak mau diajar, dididik, diproses sekarang, nanti kalau sudah waktunya Tuhan, entah Tuhan datang atau kita yang dipanggil Tuhan pulang, sudah waktunya Tuhan, maka kalau kita belum siap, Tuhan akan membuat kita siap. Caranya, dia akan lembur. Firman Tuhan Pak Gembala minggu kemarin mengatakan, Tuhan akan lembur, dan itu luar biasa kesakitannya. Kita berteriak-teriak, minta ampun, tapi kalau lagi dilembur, saudara, jangan deh. Ya, puji Tuhan, sebab itu firman Tuhan bilang, kalau sekarang kita diproses, ini semua cerita karena dosa loh ya. Dasarnya karena kesalahan, dosa, pelanggaran. Tuhan proses, diberitahu, dinasehati dengan firman, tidak mau dengar, tidak mau bertobat, tidak mau sadar. Diproses Tuhan. Tetapi bersyukur, kalau Tuhan proses sekarang, Tuhan janji tidak akan melebihi kekuatanmu. Dia akan proses kita, tapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita mampu menanggungnya. Tapi kalau Tuhan lembur kita, saya tidak tahu. Kekuatan itu masih dipertahankan. Tidak melebihi kekuatan kita atau dilepas. Karena dia lembur. Supaya cepat selesai. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau Tuhan proses kita sekarang, saudara, Tuhan berjanji tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya engkau mampu untuk menanggungnya. Dan kita melihat di sini, sakit penyakit Tuhan pakai sebagai alat untuk memproses manusia. Khususnya umat Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya. Kalau ini masih tidak mempan, kata ayat ini, coba kita baca terus, dia proses. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa lari. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan kejar. Dan kita tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Karena dia lihat semua terbuka di hadapannya. Tidak ada yang tertutup di hadapannya. Coba kita lihat. Ayat 21, kalau belum sadar dan bertobat, tidak mau menghargai firman, masih diproses terus. Kata ayat ini 21, mereka menjadi kurus, hanya tulang dibungkus kulit. Wah, kuat-kuatan. Siapa lebih kuat? Saudara lebih kuat dari Tuhan? Atau Tuhan lebih kuat dari kita manusia? Ya tentulah Tuhan lebih kuat dari kita. Ayo, kalau kita masih berkeras hati, keras kepala, masih tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan proses kita terus proses itu berjalan. Ya, dalam ayat 21 dibilang, sampai engkau menjadi kurus, hanya tulang dibungkus kulit bungkus tulang. Hanya tinggal tulang dibungkus kulit. Sampai mau habis-habisan. Kalau sudah waktunya Tuhan, ingat. Dan semua orang Kristen khususnya umat Tuhan, semua ada waktu Tuhan kepada kita masing-masing. Tinggal kalau prosesnya itu tergantung besar kecil, proses Tuhan itu tergantung sikap hidup kita, perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, kata surat Galatia. Ya, sebab itu tergantung besar kecil, berat ringan, proses itu tergantung perbuatan saudara di saya setiap hari di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini orang masih mau keras kepala, keras hati. Habis dagingnya, tinggal kulit bungkus tulang. Masih keras hati lah. Ini bagian kedua paling berat. Tubuh sudah habis. Daging sudah habis, tinggal kulit bungkus tulang. Ayat yang ke-22, jiwamu terancam. Perhatikan ini ya. Saudara, ini sangat penting buat kita.
Perhatikan. Kalau tubuh Tuhan, proses tubuh kita masih tidak mempan. Kata ayat 22, jiwamu diproses Tuhan. Makin serius Tuhan dengan kita manusia. Saya berharap dan berdoa jemaat Tuhan di Bethlehem khususnya, jangan punya keras kepala, keras hati dengan Tuhan. Milikilah kerendahan hati, maka engkau tidak menderita lama-lama. Haleluya. Ayat 22 di sini dikatakan, ya jiwanya mendekati jurang kebinasaan dan nyawanya menuju lubang maut. Allah serius. Benar, kalau sudah waktunya Tuhan, kita tidak bisa lari. Kalau Tuhan sudah proses tubuh kita masih tidak mempan, maka jiwamu proses Tuhan. Jiwanya sudah digiring, sudah mendekati lubang maut. Wih, jangan ada umat Tuhan sampai kondisi seperti ini. Saudara boleh tahu firman ini ada dalam Alkitab, tetapi engkau tidak perlu ada di posisi seperti ini. Ini suara Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya. Kita lihat. Nyaris binasa. Nyaris. Jiwanya katakan jiwa sudah mendekati jurang kebinasaan. Artinya nyaris binasa. Bukan saja tubuh, tapi jiwamu juga akan binasa. Di sini katakan menuju lubang maut. Haleluya. Tapi kita lihat kasih Tuhan luar biasa. Di saat nyaris manusia itu binasa, apalagi kalau dia orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi jika ada orang yang mendoakan mereka yang sedang terancam, mungkin keluarga, saudara, suami, atau istri, atau orang tua melihat saudara dalam kondisi seperti ini, mereka menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Maka dengan doa syafaat ini Tuhan akan memperhitungkan keselamatan kita, keselamatan orang-orang itu yang punya kondisi seperti ini. Kalau saja ada keluarga-keluarga yang punya beban untuk keselamatan jiwa saudara-saudara seperti yang kondisi seperti ini, saudara-saudara, dan mereka berdoa minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kedaulatan Tuhan, minta selamatkan saudara mereka ini, keluarga mereka, atau orang tua mereka, atau anak-anak mereka, atau suami atau istri mereka. Ada orang yang menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Di dalam dasar doa syafaat inilah Tuhan akan bekerja. Tuhan lihat ada air mata yang jatuh untuk keselamatan keluarga mereka yang terancam seperti kondisi ini. Ada air mata yang jatuh. Ada suara-suara jeritan yang naik memohon kemurahan, anugerah, dan rahmat Tuhan supaya saudaranya yang seperti ini kondisinya dapat diselamatkan. Dan kalau ada itu, saudara, pasti ada orang Kristen yang mengerti keselamatan betapa berharga, maka dia akan pikirkan keluarga besarnya, dan pasti ada doa syafaat yang naik. Dan di atas doa syafaat inilah Tuhan akan bekerja secara spesial, lebih diperhatikan, diistimewakan. Orang di luar aja tidak ada doa syafaat kepada mereka karena sama-sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan selamatkan mereka. Apalagi kalau ada jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang punya saudara dalam kondisi seperti ini, dan dia memohon kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, saudara, pasti Tuhan lebih memperhatikan, mengistimewakan lagi. Dan dia akan melihat orang yang seperti ini. Karena ada doa syafaat yang dinaikkan oleh keluarga-keluarga tercinta. Supaya orang seperti ini dapat diselamatkan. Ayo baca ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 kita melihat seperti di Yehuda dalam Alkitab, Yudas.
di mana malaikat dan iblis royoan mengambil mayat daripada Musa. Kita lihat di sini hampir sama. Kita baca ayat 23 ya. Tetapi bila ada seorang utusan dari sorga yang membelanya sebagai seorang sahabat untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar. Ya, kita melihat di sini, tetapi bila ada seorang utusan dari sorga, nah saya meringkas saja langsung dalam pengertiannya. Ada seorang utusan dari sorga itu tidak lain menunjukkan kepada Tuhan Yesus dari sorga, membela orang yang kondisi seperti ini. Ini menggambarkan semua orang berdosa, membela mereka. Orang yang diutus dari sorga, membelanya sebagai seorang sahabat. Tuhan punya sahabat manusia di dunia ini. Sahabatnya itu orang-orang berdosa, tapi yang mau bertobat, yang mau percaya Tuhan. Haleluya. Di sini katakan untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar. Dalam waktu singkat kalau digambarkan, orang sudah mati, nyaris mati kok. Nyawanya sudah terancam. Hanya kalau secara logika, secara manusia tinggal berapa menit, tinggal berapa detik. Tetapi Tuhan luar biasa. Dalam waktu singkat seperti sesingkat-singkat, Tuhan sanggup menginjil orang itu. Dikatakan di sini, dikatakan menunjukkan kepadanya apa yang benar. Jadi tidak langsung gucuk-gucuk langsung selamat, tidak. Sekalipun orang itu sudah memiliki kondisi seperti itu, tetapi firman Allah tetap disampaikan. Saya tidak tahu persis kata-kata apa. Ini orang datang, Tuhan Yesus datang untuk menginjil orang ini. Entah caranya Tuhan bicara, saudara. Dan yang pasti orang ini disadarkan. Betul-betul dia mau bertobat. Dia minta ampun kesalahan sekalipun tidak tulis. Tapi kita lihat apa yang Tuhan buat, Allah buat itu. Pasti orang ini sudah menyadari kesalahannya, menghargai firman Allah, memperhatikan. Dan kita lihat orang ini sudah Tuhan Yesus datang untuk membela dia, memberitahu kebenarannya. Dan orang ini pasti dia sudah sadar. Dan kita lihat ayat selanjutnya dari ini. Firman ini dikatakan selanjutnya, maka Allah pun akan menaruh belas kasihan kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah nyaris mati ini loh. Tuhan taruh belas Allah di sorga, naruh belas kasihan kepada orang yang sudah mau mati itu. Dan di sini dia berkata, Tuhan Allah berkata, bebaskan dia. Bebaskan dia. Lepaskan dia. Ya, malaikat maut sudah pegang orang ini. Sewaktu-waktu tinggal tunggu komando dari Allah. Mati atau hidup, binasa atau selamat. Dan Tuhan bilang, bebaskan dia. Luar biasa. Ini kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan. Tuhan masih beri dia kesempatan. Sekalipun tinggal menit, detik-detik terakhir. Tapi anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan beri dia kesempatan. Dan di sini dikatakan, jangan biarkan dia masuk ke lubang maut. Ini Allah berkata kepada malaikat itu yang sudah siap membunuh, malaikat maut. Tuhan Allah berkata, jangan biarkan dia masuk ke lubang maut, karena aku telah mendapat gantinya. Siapa gantinya? Orang ini, Yesus. Seharusnya dia mati binasa karena dosa. Upah dosa itu maut. Upah dosa kematian. Tapi Yesus ambil alih. Kata terakhir dari ayat ini katakan apa? Penebus bagi dirinya. Karena aku telah mendapat gantinya. Penebus bagi diri orang itu. Penebus itu siapa? Yesus. Dia mati di salib. Dia menggantikan orang tadi. Yesus mati supaya orang itu tidak mati. Demikian kasih Tuhan, kasih Allah luar biasa. Dia menggantikan orang berdosa yang nyaris mati karena kasih
dia diselamatkan. Sama dengan saudara saya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan. Dia menyelamatkan. Yesus, pengorbanannya luar biasa. Habis-habisan. Firman Tuhan berkata minggu kemarin, hari Rabu PA, dia menumpahkan darahnya. Habis semua. Hanya untuk menebus harga tebusan jiwa, nyawa dibayar oleh Yesus di atas salib. Siapapun kau malam pagi ini dengarkan firman, Tuhan mengasihimu. Jangan sampai terlambat kesadaran bertobat. Kalau engkau mendengar renungan ini, biar ini renungan dihidupkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau sadar, hargai, perhatikan setiap firman, karena firman ini adalah Allah sendiri. Jangan engkau menyakiti dia lagi. Kasihnya luar biasa. Tidak dapat dilukiskan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diserupakan oleh apapun. Pengorbanannya di atas segalanya demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini renungan buat kita. Kalau kita boleh melihat terus bagaimana orang ini dirubah Tuhan. Semua rubah. Dikembalikan. Yang tadi kulit bungkus tulang sekarang dikembalikan seperti orang muda. Luar biasa Tuhan itu, sekali dia bekerja sempurna. Sampai Tuhan datang kembali, kita dapat diselamatkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak itu, kalau Yesus memerdekakan kita, maka kita akan merdeka sesungguhnya. Roh, jiwa, tubuh kita merdeka, selamat sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ini renungan buat kita pada pagi hari ini. Biar boleh menjadi berkat. Diberkati jadi berkat. Ya saudara jadi berkat buat orang lain. Buat keluarga besar mulai hari ini. Belajar, punya beban, doa syafaat. Doakan mereka supaya Tuhan menyelamatkan mereka karena doa-doa syafaat. Betapa luar biasa kalau Tuhan membawa semua keluargamu sempurna dapat diselamatkan. Itu kebahagiaan yang abadi, yang kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman. Bukan saja jemaat yang mendengarkan diberkati, tapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran, mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih setiamu, belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya, kasih sayang, karena rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis, tidak pernah berakhir. Itulah rahmat Tuhan. Selalu kiranya berlaku bagi seluruh jemaat. Tidak ada satu yang terkecuali. Sampai Engkau datang kedua kali, biarlah kami seluruh keluarga besar dari jemaat Bethlehem, tidak ada satu yang tertinggal, tidak ada satu yang binasa, tetapi semua lengkap, selamat masuk dalam kerajaan. Ini doa dan kerinduan kami, hamba-Mu suami istri. Tolong jemaat, tolong keluarga besar mereka dengan kasih Tuhan yang sejati, yang tidak berubah. Itulah yang akan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak, biar firman menjadi bekal buat kami sepanjang hari ini, menjadi perenungan bagi kami Tuhan sepanjang hari, kemanapun kami beraktivitas sepanjang hari dengan tugas-tugas dan kewajiban kami. Tetapi firman-Mu tidak akan dikesampingkan lagi, tetapi itu akan mengawali kami sepanjang hari.
Terima kasih Tuhan. Bukan mungkin merubah, membaharui pengertian kami kepadamu. Penghargaan kami terhadap firman. Kami akan lebih memperhatikannya. Bapa Roh Kudus, tolong kami, umat-Mu, karena bukan dengan kekuatan dan keperkasaan kami sanggup melakukan hidup sesuai dengan firman-Mu, tapi hanya dengan pertolongan Roh-Mu. Semua boleh jadi, semua boleh berhasil karena Roh-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh umat-Mu sepanjang hari. Apa yang menjadi pergumulan, doa, kerinduan mereka, Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan Tuhan jawab doa umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur, menaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.